Oke, kembali lagi gue mau ngobrol sama Bung Dedi Nur Fajar Paksi. Dedi adalah dosen di beberapa institut atau sekolah film di Jakarta ya, Det ya? Ya. Apa kabar, Det? Kabar baik, Bung Sidi. Terima kasih diundang di Sit Stop. Asik. Tai lo. Oke, Det. Waktu obrolan kemarin kita ngomongin tentang sinematografi atau ilmu sinematografi di pendidikan formal. Nah, di situ lo bahas tentang apa yang lo berikan di mata kuliah itu dari mulai teknis sampai non teknis lah. Yeah. Nah, sekarang tuh kita bahas tentang, gue mau ngobrol tentang gimana tuh aplikasinya di lapangan. Maksudnya kan kita tahu bahwa kalau ngomongin bikin film kan berarti udah aplikasi lapangan ya. Yeah. Mau film iklan, mau film TV, mau film web series dan lain-lain. Nah, gimana tuh dari pengetahuan teknis tentang kamera, pencahayaan, lalu grip ya kemarin ya. Lalu itu masuk ke wilayah membuat film itu mulai dari mana? Dan gimana yang lo sampaikan? Oke. Pertama, memang persoalan di sini adalah ketemu dulu yang namanya ide ya. Terus kemudian ada dikembangkan kepada tema. Nah, ide tema ini kemudian diwujudkan, dipanjangkan menjadi satu cerita gitu, sampai tahapan ke skenario, ya. Nah, di skenario ini nanti semua tim inti gitu, termasuk sinematografer akan membaca gitu. Nah, dari membaca ini nggak cukup membaca sebetulnya, memahami dan mengerti gitu ya. Kemudian juga mencoba untuk cari gambarannya. Ini akan dibelah gitu ya, dalam pengertian membelahnya gini. Ada konsep visualnya, ada konsep tekniknya gitu ya. Nah, nanti skenario ini akan dianalisa, namanya analisa skenario oleh sutradara biasanya. Nah, oleh sutradara ini akan dianalisa, itu akan dicari pesannya, pesan tiap scene, pesan ketika dia juga membuat satu director shot gitu. Nah, itu ada muatan semuanya sehingga nanti akhirnya jadi utuh satu pesan cerita di satu cerita. Nah, ketika sudah analisa, maka terjadi proses berikutnya itu breakdown skenario. Breakdown skenario ini semuanya dibelah secara teknis, apa aja yang diperlukan dan sebagainya. Di sinematografi dibelah di breakdownnya itu berkaitan dengan persoalan alat-alat yang diperlukan untuk dipakai gitu ya, untuk saat produksi atau saat eksekusi. Nah, di sisi lain ini berada di tahapan praproduksi, biasanya di wilayah development gitu. Okay. Nah, pengertiannya ada di development. Nah, jadi ada pre-produksi itu development. Di dalamnya development itu merancang itu. Nah, analisa skenario ini biasanya bagaimana tingkatan persoalan konsep penceritaan dari opening, konflik yang terjadi sampai ending. Okay. Kemudian struktur dramatiknya seperti apa. Okay. Terus kemudian kita cari juga bagaimana nanti berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan teknis, terutama di departemen kamera. Tingkatan kesulitannya seperti apa? Nah, itu harus dibicarakan. Nah, sehingga ketika kita mewujudkan dalam konsep visual, di visual, di sinematografi, maka akan kelihatan bukan hanya urusan ngumpulin alat atau melis alat-alat yang ingin dipakai, tapi bukan itu. Yeah. Tapi lebih kepada tujuan pemakaian alat itu. Sejauh mana alat ini bisa mewujudkan keinginan-keinginan pesan yang terutama ingin disampaikan dari cara berpikir sutradara. Jadi sutradara ini personal gitu ya. Nah, dia tidak hanya punya pengalaman, punya pengetahuan, tapi dia punya gaya.
Nah, gaya ini yang harus kita deketin biasanya. Yang tidak disadarin, tapi memang harus ada cara gitu. Ya. Cara yang pendekatan yang intens gitu supaya apa? Kita bisa nyerap kepinginannya dia seperti apa gitu. Ya, visi misinya dia. Visi misi kemudian jadi terkorelasi. Itu beda ya, apa yang dipikirin sutradara sama apa yang tertulis di skenario lain ya? Biasanya gini. Biasanya dia mewujudkan dari bahasa tulisan, bahasa sastra ya. Kemudian dia melengkapi untuk jadi kejadian gitu ya. Jadi bentuk peristiwa. Nah, ketika dia menginginkan untuk jadi bentuk peristiwa, ini harus terekam dalam bentuk gambar ya. Nah, dalam bentuk gambar. Nah, yang merekam dalam bentuk gambar ini adalah sinematografernya gitu. Oke. Nah, berarti aplikasi pengetahuan teknis non teknis itu kemudian dibahas dalam analisis analisis skrip ya, skenario. Yang mana tadi pertama berarti interpretasi berarti. Iya, ya nggak sih? Iya, artinya betul, skenario dibaca, sinematografer terpikir sesuatu, sutradara pastinya juga terpikir sesuatu, lalu apa yang dipikiran itu coba dikorelasikan, digabung gitu ya, digabung, lalu jadilah desain, ya kan? Jadilah desain. Jadi kayak sketch lah ya, sketch. Namanya desain produksi itu. Atau disebut desain produksi tadi. Oke, nah dari desain produksi itulah baru ekonomi equipmentnya gitu kan di break. Jadi alat apa yang bisa atau sangat dibutuhkan untuk mencapai desain ini. Ya. Nah tadi ngomongin gaya itu. Waktu itu beberapa waktu lalu gue pernah bahas atau ngobrol tentang gaya film di seni film ya. Iya. Nah itu lo ngebahas hal yang sama atau enggak tuh ngomongin gaya sutradara dan gaya yang dimaksud di seni film. Kemarin kan di seni film ada mise en scène. Kalau gaya film kan ada teknik ya. Iya, teknis dan non teknis kan. Nah itu sama nggak yang lo tadi sempat jadi beda karena lebih kalau gaya yang dimaksud ini adalah ke wilayah sosok seorang sutradara yang punya pengalaman, punya pandangan, punya pengetahuan gitu, sehingga dia akan terbentuk satu pola yang sifatnya punya nilai artistik lah ya. Nah, itu tingkatannya kan berbeda tiap orang. Oke. Sehingga ketika dia terjadi proses peniruan empiris jadi mimesis gitu-gitu ya. Itu apa itu? Oke, lanjut. Lupain bahasa itu. Oke. Jadi pengalaman terus kemudian dia mencontoh kehidupan itu, ya itu beda-beda tiap orang menyikapinya. Oke. Nah, nanti kalau kita korelasikan dengan yang teori film, ada dalam seni film ada form and style. Form itu juga ngebentuk bagaimana proses penceritaan, ngebangun cerita gitu ya. Struktur cerita itu dicari itu. Nah, kemudian nanti stylenya itu adalah bagian-bagian yang ada di depan frame yang disebut dengan mise en scène, dengan bagian yang di belakang frame, yaitu bagian-bagian teknik. Ini ada kamera, ada editing, ada artistik, dan ada suara gitu ya. Itu menyertai itu bentuk-bentuk teknis yang kemudian jadi stylish gitu. Nah, jadi mise en scène itu bagaimana ruang kejadiannya dibuat, lalu sinematografi menangkap ruang kejadian yang dibuat, lalu editing menyusun hasil rekaman itu, lalu dibantu dengan tata suara. Jadi lengkaplah jadi kesatuan audiovisual ya. Wah, menarik banget. Oke. Lanjut. Nah, saya contohin ya, kalau kita ngebahas misalkan berdasarkan skenario ya. Jadi kita ambil aja satu scene gitu lah ya. Misalkan scene 1 gitu ya, stasiun kereta api gitu, senja gitu ya, senja dalam pengertian waktunya sore gitu ya. Oke. Nah, di deskripsinya itu seorang laki-laki berinisial A dengan seorang perempuan berinisial B
adalah sepasang kekasih gitu ya. Oke. Oh ini Ya, skenario romantis. Romance, ya, Oke, kita oke. angkat romance. Oke, anjay. Dia lagi nunggu kereta Gua anjay ya. datang ya. Iya, nunggu kereta datang. Wah, mataharinya kan pasti apa tuh, orange gitu ya. Ini sore di mana nih? Woi, sore di mana ya? Kalau kalau di Jakarta kayaknya nggak mungkin ya. abu-abu. Oke lah, anggap mataharinya orange. Oke. Cari daerah yang memungkinkan itu Oke, gitu oke. ya, supaya romance-nya didapat. Nah, deskripsinya dua tokoh tadi sedang duduk di bangku penunggu gitu ya, yang memang kapasitasnya cuma 2 orang. Tunggu kereta, Ini nggak ngaruh sama urusan COVID lah ya. Ya, oke. Jadi nggak perlu disilang. Ya. Nah, 2 orang ini duduk gitu, saling apa ya, karena kekasih sama sepasang Mereka kekasih jadi pacaran. dekat gitu kan. Oke. Nah, tiba-tiba cowoknya itu di situ sang laki-laki menggenggam tangan perempuan gitu. Oh. Sambil berkata dia. Jadi ada dialognya tuh, nama A, dialog di bawahnya gitu Oke, ya. oke. Apakah kamu bosan untuk menunggu kedatangan kereta gitu? Nah, perempuannya kemudian memajukan badannya, terus dia menengok ke kanan. Tuh dia berkata, ada dialognya lagi tuh, si B itu dialog di bawahnya. Saya tidak akan pernah bosan menunggu ketika ada di sampingmu. Anjay, gombal banget. Gombal ya. Oke, lanjut. Kebutuhan, Bo. Nah, saya ngambil sampelnya dua sutradara yang Ya. cara berpikirnya berbeda. Oke, jadi skrip itu kan tulisan Iya, ya. Tertulisnya sama, begitu. Dieksekusi dengan Tapi misalnya dibuat oleh dua sutradara yang berbeda. Nah, gitu ya. Diskusinya gimana nih? Iya, Oke, supaya kita bisa melihat stylenya Oke, tadi oke, yang oke. dimaksud. Nah, yang pertama itu sutradaranya tiba-tiba menginginkan kamera di depan 2 tokoh secara frontal. Jadi menghadap satu gambar perempuan laki itu menghadap ke kamera dua-duanya. Frontal nih gue nangkep bayangan gue kayak pas foto ya. Pas foto ya, kayak pas foto oke. gitulah ya, 2 orang secara utuh gitu ya. Kelihatan tuh pegang tangannya, dia ngomong kelihatan gitu. Badannya yang perempuan terus tiba-tiba maju, dia ngomong kelihatan. Direkam dengan cara Oke. seperti itu. Nah, latar belakangnya hanya tembok yang ada pintu jendela terus bertuliskan Iklan-iklan lah, stasiun peron, kereta api oh gitu. ya, oke. Oh ya, peron mungkin ya lebih tepatnya kayak gitu-gitu. Nah, terus selesai itu ada sutradara yang berikutnya yang mengeksekusi. Sutradara lain ya, bukan maksudnya berikutnya Sutradara lain, dua sutradara dua barengan yang atau berbeda dua ya. berbeda. Oke. Berbeda. Dengan skenario yang sama. Nah, sutradara yang berikutnya ini naruh kamera. Tapi di sisi kanan dari yang tempat duduk laki-laki. Oh, nggak frontal ya? Nggak frontal. Agak miring. Nah, agak miring, jadi yang perempuan agak keumpet sama badan laki-laki kan. Oke. Tapi yang menarik adalah yang kedua, dia memperlihatkan jalur rel kereta api yang tidak putus gitu. Oh, backgroundnya bukan tembok ya sekarang? Bukan tembok, Oke. nyamping Oke. gitu, memperlihatkan. Nah, kalau yang ini mataharinya kelihatan tuh ya. Oke, kita imajinasikan lah imajinasi ya, nih. Oke. Kemudian shotnya ini dibuat dengan sama dan dengan dialog dengan shot yang berbeda, dialog yang sama, adegan yang Deskripsinya juga sama ya? gitu. Hanya bedanya itu tadi. Ya. Pengertiannya kalau yang sutradara kedua ini dia tidak mementingkan kondisi yang cowok. Dia lebih mementingkan yang cewek. Jadi direspon ceweknya seorang perempuannya gitu ya. Nah, ketika perempuannya menjawab, dia maju badannya terus nengok ke kanan. Oke. Gitu. Terus baru dia berbicara seperti itu. Tekanan pembicaraannya itu dengan gambar yang rel kereta api menuju kehilangan titik hilang gitu ya. Iya. Nah, dengan kita bedakan kamera yang mendapati 2 sosok tapi Dengan background tembok Ya. gitu. Jadi 2 sisi yang berbeda. Nah, yang menarik itu stylenya juga mengikuti kekuatan pembicaraan dari gambar, dari makna gambar itu sendiri. Oke. Gambar yang pertama itu memberikan keseimbangan antara sosok perempuan dan laki-laki gitu. Tapi yang kedua
lebih kepada bagaimana laki-laki dianggap sebagai leader, dia lebih dulu. Tapi perempuan muncul itu justru di saat-saat yang bisa dikatakan ada kepentingan. Oke. Ya baru muncul tuh menjawab. Di sisi lain, rel itu jadi perlambangan kesiapan dialognya si perempuan. Jadi waktu dia ngomong, saya tidak akan pernah merasakan bosan karena selalu ada di sampingmu. Sementara Tanpa batas, jalannya ya? kan Iya. panjang tuh relnya. Oke. Nah, itu lebih punya makna gitu Iya, dibanding ngomong dua-duanya ngomong romantis tapi Dialog bilangnya yang tembok, sama gitu. dengan gambar tuh maksudnya shot ya. Shot, iya. Dengan shot. Shot yang berbeda dengan dialog yang sama itu hasil yang dirasakan penonton beda ya. Ah, beda. Tapi tetap si dua sutradara ini pasti punya maksud yang berbeda pula sebetulnya kan. Betul. Itu yang saya maksud lebih kepada style dari gaya sutradara atau gaya sutradara berdasarkan tadi pengalaman-pengalaman dia sebetulnya. Nah, itu bentukan artistik. Nah, DOP-nya atau sinematografernya memberikan kontribusi dengan peralatan yang ada. Dia menerjemahkan situasi itu gitu. Ya artinya kalau tadi kita ngomongin film style dari sisi seni film itu kan artinya pengetahuan umum bersama yang dimiliki oleh baik sutradara, sinematografer sampai tim sebagai kreatif pakem lainnya sebagai pakem produksi artinya gitu ya. Untuk membahas dengan istilah-istilah teknis film, membedah atau menginterpretasi skenario, mereka punya pengetahuan yang sama tentang apa itu film style gitu ya. Betul. Tapi kalau balik lagi ke gaya personal itu sesuatu yang eksternal berarti ya. Betul. Artinya gaya eksternal. Iya. Background sutradara dan background masing-masing orang kreatif itu akan beda-beda. Oke, tapi dengan pengetahuan pengetahuan film yang sama. Nah, oke. Yang menarik itu justru saat berdiskus atau bukan, kalaupun ada argumen tuh argumen positif ya, berdiskus tentang membicarakan satu shot tersebut seperti apa. Nah, biasanya tidak bisa dipungkiri ya, orang-orang yang punya kekuatan membuat bentukan visual itu memori visualnya kuat tuh biasanya. Jadi ingatan-ingatan tentang gambar di masa lalu yang dia rekam tuh jadi satu bekal gitu ya. Sehingga jadi keuntungan ya. Iya, jadi keuntungan sehingga dia bisa memberikan satu pandangan tentang bagaimana angle, bagaimana sudut gambar itu dicari terus kemudian ditentukan. Biasanya seperti itu. Nah, diskusnya harus masuk ke logika si sutradara tuh supaya dia bisa mengaminkan atau memang dia bisa menolak gitu. Ya, artinya sinematografer itu juga punya interpretasi yang bisa bertolak belakang sama sutradaranya. Sebisa mungkin punya kontribusi. Gitu. Oh, malah kalau bisa jadi kontribusi. Punya kontribusi yang baik. Nah, tadi apa lu sebutin ada director of photography, sinematografer. Itu gue juga sering lihat kalau di film-film ya, biasanya disebut director of photography. Itu bedanya apa sih? Bahkan malah ada yang sampai gue pernah juga tahu ada sinematografer lalu ada videografer. Tuh gimana sih istilah-istilah itu, apakah memang beda-beda atau? Jadi kalau kata sinematografi itu ilmu pengetahuannya. Ya. Nah, orang yang menerapkannya itu sinematografer gitu ya. Nah, kalau diberangkat dari situ maka pengertian videografer juga orang yang punya kemampuan pengetahuan dan baik teknis maupun pengetahuan luas tentang produksi gitu untuk menguasai kamera video gitu ya. Nah, kalau director of photography tidak jauh beda dengan dua peluang ini, sama aja. Jadi dia lebih menguasai bagaimana tata letak kamera untuk kebutuhan pembuatan gambar. Nah, tanggung jawabnya sama semuanya sebetulnya. Persoalan pertanggungjawaban bagaimana membuat gambar yang baik dan jadi hanya benar, istilah gitu ya. Iya, jadi hanya istilah aja sebetulnya. Nggak, soalnya gue juga pernah juga ada diskusi kalau director of photography itu dia nggak ngoperate kamera. Kalau sinematografer dia ngoperate kamera.
Bahkan di beberapa kalau lihat dari beberapa video-video di masterclass ya misalnya, malah disebutin bahwa saya sinematografer dan saya bukan director of photography. Itu ada gengsinya ya. Kenapa beda gitu ya. tuh? Jadi kalau dalam wacana bahasa ya sebetulnya tuh hanya dipakai dari persoalan dua benua aja, yang satu Amerika, yang satu Eropa gitu ya. Sama biasanya dia berangkat dari sinematografer diambil karena merasa di bidang perfilman itu ada kata sine dan fotografernya gitu. Nah itu diambil jadi sinematografer. Tapi kalau direktur fotografi memang lebih ke bisnis kayaknya ya, persoalan bisnis. Jadi komersil tuh kuatnya di situ. Tapi itu pun dipakainya di Hollywood tuh kalau DOP itu. Nah yang menarik malah sebetulnya kata kameramen tuh dipakai buat orang-orang dokumenter tuh. Walaupun mereka sendiri sebetulnya filmmaker tuh, filmmaker sejati gitu. Oh jadi istilah-istilah itu sebetulnya lahir dari dua wilayah. Dua wilayah. Kalau mungkin industri ya, kalau kita ngomongin Amerika berarti industri di Amerika bilangnya DOP atau director of photography. Kalau Eropa lebih senang atau menggunakan cinematographer. Faktor kebiasaan jadi apa tuh namanya tuh? Budaya kayak gitulah ya. Budaya. Oke. Jadi atau malah sampai kalau alatnya kamera film dibilangnya sinematografer atau director of photography. Kalau video berarti dia videographer. Tapi pada dasarnya pengetahuan dari sinematografi itu utuh ya semua. Jadi masalah video atau kamera film itu sama aja. Iya. Kayak yang celaka kan sekarang kalau video ya di wilayah film gitu. Dia menggunakan kamera digital sinematografi. Digital sinematografi ya, kamera-kamera video yang speknya tinggi untuk bioskop gitu ya. Kan nggak disebut juga dia DOP digital sinematografi, nggak disebut gitu. Atau sekarang tiba-tiba teman-teman yang baru belajar pakai handphone terus handphone grafer gitu kan, ribet amat kayaknya. Itu hanya penamaan aja lah. Nah, tanggung jawab yang penting. Oke. Gue mau tadi ada yang menarik banget tuh tentang ketika lo menganalisis skrip atau ngebedah skenario ya. Itu kan ada berbagai macam orang dengan pengetahuan basic yang sama tapi style yang berbeda. Terus lo bilang bahwa untuk dalam ngebedah skrip seorang sinematografer atau director of photography ini harus bisa mengetahui atau harus bisa menginterpretasi skrip, tapi dia juga harus bisa mengetahui apa sih keinginan sutradara, istilahnya isi kepalanya. Betul. Itu gimana cara taunya? Kalau skrip ini ada tulisan, diketik. Lalu dia bisa mengimajinasikan, ruangnya apa ya? Tapi ternyata direkturnya punya pemahaman yang berbeda. Nah, untuk tahu itu gimana? Apakah ada jembatannya, caranya? Apakah ada? Lu kasih tau gue. Atau mungkin pakai contoh, misalnya kayak gue ngebayangin nih kalau gue mau bikin, misalnya kita mau ngecat mobil, maksudnya kita cari gambar tuh, apakah itu yang dipakai? Misalnya ada referensi kan, ada istilah referensi juga. Oh, kalau ngomong referensi ada yang menarik ceritanya. Oke, apa tuh? Jadi waktu itu pernah ada yang ngomong tuh, kalau orang Yahudi ngumpul mau buat sesuatu, dia melupakan yang, kalau perlu menjauhkan yang namanya referensi. Wah, gawat banget ya. Itu kenapa tuh? Itu menarik tuh. Nggak tahu tuh, yang bercerita cuma sampai situ doang. Terus cuman diambil positifnya oke juga. Ternyata kalau kita pikirkan lagi secara positif, supaya kita nggak punya batasan kayaknya sih ya. Jadi nggak ada yang terpenjara karena referensi. Kadang-kadang kan jadi referensi itu bukan jadi inspirasi ya, tapi malah jadi copycatnya untuk diikuti kan. Jadi tapi kita nggak berkembang tuh. Tapi gitu kan itu yang gue nangkapnya adalah dengan begitu lo jadi tahu yang dimauin si sutradaranya. Kalau lo sebagai sinematografer atau misalnya orang sebagai sutradara mungkin akan lebih mudah ngomong dengan cara yang lebih efektif menggunakan referensi. Nah, tapi kembali lagi poinnya adalah gimana seorang sinematografer mampu untuk mengetahui keinginan dari si sutradara ketika dia mau mengeksekusi sebuah skrip atau mau ngebedah skrip. Jadi memang nggak cukup hanya kita sebatas sama-sama membedah terus kemudian kita
tidak berusaha untuk mengenal sisi lain sutradara. Oke. Tidak dalam artian gini, tidak ingin memberikan tembok lah ya. Harusnya kita udah approach atau pendekatan dengan sutradara tuh bisa sampai kategori intim lah ya mungkin. Oke. Kayak orang pacaran dong. Iya, agar pemikirannya memang terserap atau transfer dengan baik. Jadi bicara apapun gitu. Kan gini, masalahnya kita menghadapi sutradara itu yang konotasinya adalah dewa gitu ya. Jadi ya kita harus ngimbangin dia nih. Dia dewa, terus kalau kita Jadi lo harus belajar ilmu dewa. Oh iya, kalau kita nggak belajar kedewaan ya terkucilkan gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi operator, terus untuk apa dinamain DOP sinematografer gitu kalau wawasannya kita nggak bisa imbangin tuh saudara. Jadi harus diimbangin agar kita memang bisa merasuk ke dirinya seperti kita dengan pemain, sinematografer pemain. Kita dibatasin kamera dan lensa. Tapi sebenarnya ada emosi dari pemain juga tertransfer. Nah, chemistry ya mungkin ya. Iya. Kata yang paling bagus itu chemistry. Nah, itu yang kita harus dapetin tuh. Oke. Nah, itu ada cara-cara yang setiap personal mungkin beda ya. Even dia sutradara yang cool, dingin, yang orangnya nggak mau tahu, ya tetap aja itu nggak ada urusan. Personal kayak gitu nggak ada urusan. Yang ada urusan adalah kita deketin dia supaya isi kepalanya tertransfer ke kita. Apa pengennya. Jadi ada sinergi yang berjalan secara baik gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang lo sampaikan di pendidikan sinematografi. Hal-hal yang lo sampaikan di kelas ya. Di kelas. Dan kebetulan saya juga seperti Bung Sidi ya punya beberapa kaki gitu ya. Artinya kita juga produksi lah hitungannya. Jadi kita punya pengalaman dengan saudara dan bagaimana mendekati saudara yang kalau saya secara pribadi sih banyak saudara yang orang merasa wah tuh saudaranya begini. Tapi ketika kita punya cara bisa mendekati nggak begini tuh. Buat kita dia begitu malah. Gitu. Iya. Karena kedekatan itu bisa kita ambil dengan cara yang berbeda sehingga keinginannya dia kita bisa wujudkan dengan baik, sama-sama jalan. Akhirnya yang terjadi trusting. Kalau udah trusting kan dia melepas juga. Menarik Ada diskus yang ini kira-kira gimana nih? Kita ambil dari mana? Gitu. Walaupun sebetulnya itu berada di tahap rancangan di tahap rancangan bukan di eksekusi. Tapi kita nggak menutup kemungkinan. Ya banyak juga yang dieksekusi di lapangan gitu. Bukan by design. Gue menarik banget tuh ketika gue ngerasa bahwa filmmaking tuh hal yang banyak begini dan begitunya. Nggak usah dibahas kalau itunya kayaknya. Oke. Itu biar pengalaman masing-masing ketemu lah ya. Oke Dedi, thank you untuk waktunya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di topik-topik yang lebih menarik. Thank you Dad.